Malam semua, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Small Victor atau Pejuang Receh. Di sini saya ingin memperkenalkan diri. Nama saya Anas Ma'ruf. Saya YouTuber pemula. Di sini saya ingin sedikit menjelaskan mengenai masalah trading Indodax. Semoga channel ini bermanfaat untuk teman-teman semua. Sebelum melihat tayangan ini, mohon jangan lupa di subscribe, like, komen, dan share ke teman-teman yang lain. Selamat menonton. Nah, di video kali ini saya itu pengen membahas tentang bagaimana sih cara trading Indodax di handphone kalian. Tapi sebelum video mulai lebih jauh, jangan lupa untuk klik tombol subscribe di bawah dan nyalakan lonceng notifikasinya. Dan buat kalian yang belum punya akun Indodax, kalian bisa mendaftar dengan link yang ada di deskripsi di bawah. Nah, buat teman-teman yang belum daftar, nanti tampilannya seperti ini. Kalian bisa klik tulisan daftar sekarang di sebelah sini. Silahkan masukkan username kalian, alamat email kalian, nomor handphone kalian. Tapi kalau kalian udah punya akun Indodax, kalian bisa langsung aja ke bagian berikutnya. Oke, langkah pertama untuk kalian yang belum punya aplikasi Indodax, kalian bisa pergi ke Play Store terlebih dahulu. Lalu kalian search di bagian pencarian, kalian tulis Indodax. Lalu kalian klik search. Nah, jadi kebetulan saya udah punya aplikasi Indodax, cuman belum saya update. Jadi saya tinggal update aja, tapi kalau buat kalian yang belum install, nanti tulisannya install ya. Jadi kalian tinggal install Indodax kalian. Setelah kalian menginstal beberapa saat, nanti akan muncul tulisan buka di sebelah sini. Tinggal diklik, maka nanti akan muncul tampilan seperti ini ya. Ada daftar dan verifikasi akun, deposit dan withdraw, trading, dan sebagainya. Tapi buat kalian yang udah bikin akun Indodax, setelah kalian beres, nanti kalian perlu verifikasi terlebih dahulu. Jadi siapkan KTP ya, karena verifikasi itu penting di platform trading seperti Indodax. Nah, kalau udah punya akun, tinggal pergi ke bagian masuk ke akun di sebelah kiri bawah. Lalu kita tinggal masukkan email dan password yang kita pergunakan untuk akun Indodax kita. Jadi saya akan masukkan terlebih dahulu, terus passwordnya. Kita tinggal klik tulisan masuk ke akun di sebelah sini. Tinggal diklik. Lalu kita akan masukkan PIN kita ya. Jadi buat teman-teman yang belum punya PIN, nanti akan diminta untuk membuat PIN. Tapi karena saya sudah punya akun Indodax dari lama, jadi ya di sini tinggal diminta masukkan PIN aja. Oke, jadi setelah kalian mengklik tulisan masuk ke PIN, maka inilah tampilan yang akan muncul di platform trading Indodax kalian. Saya akan jelaskan setiap bagiannya, di mana di sini ada beberapa bagian. Ada bagian beranda, market, trade, funds, dan akun. Jadi saya akan jelaskan secara bertahap. Kita mulai dulu dari bagian beranda. Di bagian beranda, itu ada yang namanya estimasi nilai aset. Nah, ini adalah jumlah aset yang kita punya akan tertera di sebelah sini. Aset ini termasuk aset rupiah, serta aset Bitcoin, BNB, ETH, ataupun aset koin kalian. Pokoknya kalau dijumlah itu akan muncul di bagian estimasi nilai aset. Lalu kalau kalian scroll ke bawah seperti ini, itu akan muncul beberapa tampilan. Saya akan coba jelaskan perlahan. Pertama di sini adalah top 24 hour IDR volume. Artinya adalah ini memberikan informasi tentang market dengan volume transaksi terbesar dalam 24 jam terakhir. Dan seperti biasa, market BTC IDR dominan selalu yang volume transaksinya paling besar. Dan sekarang lagi diikuti sama BNB dan ETH karena emang lagi rame dibahas di mana-mana. Jadi wajar banget gitu. Nah, terus di bagian bawah, kalau di saham ini ada top gainer dan top losernya. Jadi di sini menampilkan informasi tentang market yang sedang naik daun dan yang sedang turun daun. Di sini juga menampilkan harga terakhirnya, lalu koinnya apa, dan perubahan harganya dalam 24 jam terakhir. Misalkan di sini ada Ocean IDR dengan harga terakhir Rp22.344, di mana dalam 24 jam terakhir dia sudah berubah sebanyak 38,79%. Nah, selain memuat harga yang sedang naik, juga ada harga yang sedang turun ya. Di sebelah sini ini ada harga yang sedang turun. Misalkan di sini yang paling tinggi sekarang turun adalah Octo IDR ya.
di mana harga terakhir dia adalah 1.138.235, yang dimana dalam 24 jam terakhir sudah berubah kurang lebih minus 2,71%, artinya ada penurunan. Nah, itu untuk bagian beranda yang memuat informasi tentang koin dan sebagainya. Lalu di bagian sebelah beranda itu ada tulisan market. Kalau kita klik maka tampilannya seperti ini. Pertama ada yang namanya market IDR atau market yang diperdagangkan dengan menggunakan Indonesian rupiah atau ya rupiah gitu. Lalu yang kedua ada yang diperdagangkan dengan menggunakan USDT atau USD Tether. Jadi ada bagian IDR dan ada bagian USD Tether. Sedangkan market favorit ini ya kalau misalkan kalian pengen suka trading di BTC IDR atau di manapun gitu, nanti kalian masukkan ke bagian favorit, itu bisa. Nah, untuk memasukkan ke bagian favorit, pair yang paling kalian suka trading kan, misalkan kalian suka trading dengan BTC IDR, kalian klik aja BTC IDR, terus kalian pencet tulisan bintang di pojok kanan atas, nanti akan tampil di favorit. Nah, lalu ya ini market USDT ya, itu adalah market di mana koin diperdagangkan dengan menggunakan USDT. Misalkan BTC USDT gitu. Kalau kita buy BTC USDT berarti kita membeli BTC dengan terlebih dahulu menggunakan USDT. Artinya kita deposit dulu di USDT, terus ya kita beli BTC. Seperti itu konsepnya. Sedangkan bagian open order ini hanya akan terbuka jika ada transaksi yang terjadi dan transaksi tersebut sedang berjalan. Itu akan dimuat di bagian open order. Lalu selanjutnya ada yang namanya bagian trade di sebelah sini. Ini bagian trade. Sesuai namanya, trade artinya adalah perdagangan. Bagian trade ini adalah tempat untuk kita melakukan trading atau transaksi jual beli. Ya, jadi kalau kita mau trading, itu kita pergi ke bagian trade. Untuk memilih pair yang ditradingkan bisa dilihat pojok kiri atas. Misalkan kalian mau trading di pair apa? Mau di TEN kah? Mau di EBIS kah? Ada BNB IDR yang lagi naik daun. Intinya apapun. Nah, tapi di sini kita pakai dulu contoh yang paling umum yaitu BTC IDR. Saya akan ajarkan sedikit kepada Anda tentang bagaimana sih cara untuk melakukan trading di platform trading Indodex. Pertama, silakan perhatikan bagian ini. Ada beli, ada jual, ada order terbuka. Beli artinya kita membeli, sedangkan jual artinya kita melepas aset yang kita punya atau kita jual. Dan order terbuka itu memuat transaksi yang sedang terjadi ataupun pending order. Kita mulai dulu dari kolom beli. Ada beberapa hal yang harus diperhatikan ketika kita membeli BTC IDR. Itu sebenarnya yang terjadi adalah kita membeli Bitcoin dengan rupiah. Sedangkan kalau kita bilang jual BTC IDR, itu sebenarnya kita menjual BTC dan menukarnya dengan rupiah. Itu dulu konsep yang harus kalian pegang. Sekali lagi, beli BTC IDR berarti membeli Bitcoin dengan rupiah. Sedangkan jual BTC IDR artinya menjual BTC untuk ditukarkan dengan rupiah. Lalu di sini ada satu tulisan yang sangat penting sekali untuk diperhatikan, yaitu limit order. Kalau kita klik, itu ada 3 jenis. Ada limit order, instant order, dan stop order. Saya mulai dulu dari yang paling simple, yaitu instant order. Kita klik instant order. Jadi, instant order itu adalah proses beli atau jual dengan waktu tunggu yang relatif lebih singkat, tanpa harus menunggu order Anda tereksekusi, karena sudah langsung menggunakan harga yang dibuat oleh para market maker. Metode ini akan dikenakan fee sebesar 0,3% dari jumlah transaksi karena Anda dianggap sebagai market taker. Simpel lagi nih, kalau sekarang harga Bitcoin adalah 729 juta dan Anda memilih instant order, artinya kalau Anda pilih beli, itu Anda membeli Bitcoin dengan harga Bitcoin saat ini dengan mengabaikan order book. Kalau harga sekarang 729 juta, Anda pilih beli dengan harga saat ini atau instant order, berarti Anda membeli Bitcoin dengan harga saat ini. Kalau jual, Anda pilih jual instant order, berarti Anda menjual Bitcoin itu dengan harga saat ini. Dan Anda akan dianggap sebagai seorang market taker. Artinya Anda menggunakan harga yang memang sedang terjadi.
Anda tidak melakukan pending order, Anda tidak menunggu BTC menyentuh harga tertentu, tapi Anda beli memang bener-bener pengennya sekarang gitu. Misalkan Anda udah beli pada saat harga lebih murah dan Anda jual sekarang, dan Anda merasa udah deh cukup di 729 juta saya udah bisa ambil untung banyak, terus Anda lepas sekarang, ya itu namanya Anda membeli dengan instant order atau dengan menggunakan harga saat ini. Jadi sesimpel itu sih sebetulnya untuk instant order. Mungkin saya perlu luruskan buat teman-teman yang masih bingung, itu kok harga Bitcoin mahal banget 729 juta. Akan saya luruskan, teman-teman sebenarnya bisa beli Bitcoin bahkan dengan harga 200 sampai 300 ribu rupiah Anda udah bisa punya Bitcoin. Nah, itu tutorialnya udah ada di video-video saya yang sebelumnya, dan linknya udah saya taruh di deskripsi di bawah. Bagaimana cara trading di Indodex, itu tutorial udah lengkap. Bahkan dengan modal kecil Anda juga bisa trading di Indodex. Nanti silakan ditonton videonya setelah ini atau saat ini, boleh juga. Oke, lalu pada bagian instant order itu ada tulisan jumlah IDR. Jumlah IDR ini adalah berapa sih yang mau kita beli gitu. Misalkan Anda mau membeli Bitcoin seharga dengan uang Anda yang 1 juta rupiah gitu ya. Anda pengen beli Bitcoin dengan uang Anda 1 juta rupiah, nanti Anda akan dapat sebesar 0,00136,762 Bitcoin. Jadi itu Anda benar-benar membeli Bitcoin dengan harga 1 juta dan mendapatkan total Bitcoin sebesar 0,00136,762. Seperti itu. Oh iya, bisa dilihat harga Bitcoin berubah-berubah setiap hampir 1-2 menit ya. Jadi memang marketnya sangat bervolatilitas tinggi. Sedangkan pada bagian jual, kalau Anda mau jual Bitcoin ya Anda tinggal tulis Anda mau ngelepas berapa. Misalkan Anda punya Bitcoin berapa gitu ya. Misalkan Anda punya 1 BTC terus Anda pengen lepas semuanya gitu. Anda lepas 1 Bitcoin, maka Anda akan dapat duit 728 juta 11.000. Nah, itu sedikit gambarannya. Selain instant order, itu ada yang disebut dengan limit order. Di sebelah sini ya, kalau kalian klik seperti yang tadi saya sudah lakukan, diklik kalian pilih limit order. Jadi sebenarnya apa sih itu limit order? Limit order itu adalah proses beli atau jual digital aset dengan harga yang Anda tentukan sendiri. Dengan sebaliknya, seperti yang tadi saya udah katakan, kalau market instan itu adalah proses beli atau jual kilat dengan harga terbaik dari order book. Nah, jika Anda menggunakan metode limit, proses jual beli Anda itu gratis, alias Anda nggak bakal dikenakan fee 0,3% tadi, alias 0%. Bisa dilihat, market maker, market taker, 0% dan 0,3%. Itu beda. Jadi kalau kita yang menentukan sendiri kira-kira di harga berapa kita mau beli, itu kita namanya disebut dengan istilah market maker. Misalkan sekarang harga Bitcoin di 728.50500. Lalu saya percaya bahwa dalam beberapa jam ke depan misalkan Bitcoin itu akan berada di harga, ini contoh ya, bukan beneran. Misalkan saya yakin banget Bitcoin akan menyentuh harga 725 juta. Kalau kita pencet beli dengan memasukkan harga ini dan jumlah IDR yang kita beli itu berapa, misalkan kita mau masukin saya mau beli 100 juta gitu misalkan. Nah, ini disebut dengan limit order. Ya. Jadi ini yang disebut dengan limit order. Jadi intinya pada dasar limit order adalah kita itu memasang harga dengan harga yang kita tentukan sendiri gitu ya. Jadi ini sesuatu yang berbeda. Intinya seperti itulah konsep dari limit order gitu. Kalau dijual pun sama gitu. Kita menjual dengan harga yang kita tentukan sendiri. Misalkan kita percaya BTC harganya masih bisa lebih tinggi ya. Misalkan kita percaya dia bakal menyentuh harga misalkan let's say 730 juta gitu. Terus kita baru lepas di segitu. Itu bisa gitu. Semua bisa di-set di limit order. Cuman yang harus diperhatikan kalau dengan limit order kelebihannya kita menjadi seorang market maker, pembuat harga. Jadi kita bisa dapat fee 0%. Nah, lalu yang terakhir ada yang disebut dengan fitur stop order. Ini sebenarnya fitur yang jarang dipakai sih. Saya sendiri juga jarang pakai. Cuman ayolah kita belajar sedikit. Saya akan coba jelaskan apa itu stop order. Teorinya seperti ini. Fitur stop order itu dapat membantu Anda dalam menjalankan metode stop loss maupun take profit sesuai dengan strategi trading Anda. Dengan fitur ini ya, kalian para member Indodex itu dapat melakukan trading tanpa harus khawatir pada saat harga turun maupun naik pada saat Anda tidak membuka website Indodex. Jadi saat ini fitur stop order itu cuma tersedia di beberapa pair.
Misalkan BTC, ACT, AOA, BCH, TRX, USDT, Doge, ETH, XRP, XLM, Wave, kayaknya cuma di situ aja. Intinya gini, kalau stop order itu transaksi kita itu baru akan tereksekusi ketika menyentuh harga yang kita prediksikan secara instan. Jadi tereksekusinya secara market instan. Jadi intinya gitu sih. Stop order itu ya mirip-mirip kayak limit order ya. Cuman transaksi baru tereksekusi jika menyentuh harga tersebut gitu. Entah itu jual ataupun beli. Nah, misalkan kalau jual nih. Misalkan kita itu membeli BTC dengan harga 700 juta misalkan ya. Dan list price-nya itu 702 juta. Untuk take profit dari BTC tersebut ya, misalkan itu kita bisa memasang stop price pada harga 701 juta. Nah, untuk itu kan kita bisa men-set ya, misalkan tadi kita open di 700, terus harga BTC sekarang 702 gitu. Terus kita mau TP di 701. Itulah fungsi dari stop order. Jadi kita bisa nge-set harganya gitu. Dan stop order ini juga bisa difungsikan sebagai stop loss. Jadi misalkan saya beli BTC di harga 700 juta dan last price BTC itu misalkan sekarang harga itu di 699 juta. Nah, itu saya bisa mengeset atau memasang stop order di harga 698 juta. Nah, ini fungsinya untuk mengantisipasi kerugian yang lebih dalam. Jadi kan tadi saya pasang di 700, terus ternyata BTC turun ke 699. Terus saya pasang aja stop loss dengan menggunakan stop order di harga 698 gitu, untuk menghindari kerugian. Oke, jadi itulah gambaran sedikit tentang cara trading di Indodex ya. Buat yang mau lebih detailnya, itu udah pernah saya buat di video sebelumnya. Linknya ada di deskripsi di bawah. Oke, berikutnya kita akan membahas tentang cara deposit dan withdraw. Itu ada menu funds di sebelah sini. Bisa kita klik. Jadi ini fitur funds atau fitur dana. Di sini saya sedang tidak memegang koin apapun. Jadi BTC saya bisa dilihat ya. Di sini 0 rupiah, di sini 0 rupiah, semuanya 0. Karena saya lagi nggak trading di kripto. Saya sebenarnya senang sih trading di kripto, cuman ini saya lagi nggak megang koin aja. Di sini misalkan bagian atas ya, saya jelaskan ini adalah saldo akun, menampilkan berapa banyak aset digital yang kita miliki, baik rupiah ataupun kripto. Tapi saya lagi nggak megang kripto ya. Di sini tuh ada fitur untuk kita deposit dan withdraw. Saya akan ajarkan terlebih dahulu bagaimana cara untuk deposit rupiah ke dalam Indodex melalui aplikasi Indodex. Kalian pergi ke bagian dompet IDR. Ya, di sini kalian klik dompet IDR, lalu kalian pilih aja bagian penyetoran. Nanti kalian masukin jumlah depositnya, terus kalian milih metode depositnya di sebelah sini. Itu ada banyak banget, ada transfer bank, ada tunai, uang elektronik, retail, dan voucher. Kalau nggak salah yang tunai atau counter nih kita ke counter Indodex ya. Kalau di Bali itu ada di Sunset Road kalau nggak salah. Terus kalau nggak salah ada di Jakarta juga. Yang di Surabaya udah tutup kayaknya. Nah, terus bisa juga deposit dengan uang elektronik. Itu bisa pakai OVO, GoPay, ShopeePay, dan lain-lain. Saya sih paling suka pakai transfer bank ya, virtual account. Oh ya, ini juga kita bisa deposit pakai voucher ya, dan retail di Alfamart. Untuk kalian yang mau withdraw, kalian bisa pergi ke bagian penarikan. Kalian klik aja tulisan penarikan. Terus kalian tinggal masukin aja jumlahnya berapa. Nanti biayanya akan muncul di sini. Terus total yang diterima itu berapa. Nah, terus untuk rekening yang mau ditarik, kalian bisa pilih akun penarikan. Kalian klik. Nah, nanti di sini kalian bisa pilih akun baru untuk memasukkan buku rekening kalian. Misalkan kalian pakai BNI gitu. Kalian mau masukin BNI kalian, atau kalian pakai Mandiri kalian ya, kalian pakai Mandiri. Tolong pastikan juga antara nama di Indodex kalian dengan akun bank kalian itu memiliki nama yang sama, karena itu adalah aturan yang sifatnya wajib. Misalkan nama kalian Anton Kurniawan, maka nama rekening banknya harus Anton Kurniawan, baru kalian bisa narik duit. Sedangkan selain berfungsi sebagai tempat untuk trading, sebenarnya Indodex itu juga bisa berfungsi sebagai tempat untuk menyimpan aset kripto ataupun dana kalian. Misalkan di sini ada BTC ya, kalian klik aja, ada dua jenis gitu. Kalian bisa deposit menggunakan BTC, dan kalian juga bisa melakukan withdraw dengan BTC. Jadi misalkan kalian punya rekening Binance nih, kalian bisa nih yang namanya nyetor dari Binance ke Indodex, ataupun kalian nyetor dari Coinbase atau dari Pintu ke Indodex. Itu bisa banget. Nanti kalian tinggal klik aja penyetoran, nanti akan keluar crypto wallet kalian. Nah, jadi di sini ada BTC alamat kita. Ini kalau
kita mau ngirim Bitcoin ya dari mana-mana, itu nanti masuknya ke sini, ke BTC Wallet kalian. Dan setiap orang BTC Wallet itu beda-beda. Kalau ibarat rekening, ya inilah rekeningnya Bitcoin gitu. Sedangkan kalau WD itu kalian bisa pergi ke bagian penarikannya, kalian bisa masukin berapa BTC yang mau di WD, terus berapa biayanya akan muncul di sini, lalu berapa BTC yang akan kalian terima. Jadi kan yang namanya kita ngirim-ngirim BTC itu, kita bakal kena fee transaksi ya. Jadi nanti akan kelihatan di biayanya ini dan berapa yang akan kita dapat. Terus nanti akan muncul alamat Bitcoin ini, akan penting perannya. Misalkan kita pengen ngirim ke akun Binance kita, nanti kita ambil wallet Bitcoin kita, atau alamat wallet kita di Binance. Mungkin di masa depan saya akan ajarkan bagaimana caranya mengirim Bitcoin dari satu wallet ke wallet lain. Gimana cara ngirim dari Indodex ke Pintu, bagaimana cara ngirim dari Indodex ke Binance, dan bagaimana cara mengirim dari Binance ke Indodex, dan seterusnya seperti itu. Lalu yang terakhir adalah menu akun. Ya, menu akun ini memuat nama kita ya, dan email kita. Terus juga memuat profil, keamanan, pengaturan, bantuan, dan ikuti kami. Ini fitur penting banget. Kalau kalian bingung dan ada pertanyaan, nggak usah tanya ke saya, tanya ke Indodex langsung aja ya. Dan di sini bagian untuk logout. Oke, sekian aja teman-teman tutorial untuk bagaimana cara trading atau cara menggunakan aplikasi Indodex di handphone. Dan semoga kalian mendapatkan manfaat dari konten ini. Saya banyak banget membahas tentang konten-konten seputar trading, seputar investasi, dan seputar make money online. Kalau kalian suka dengan konten-konten seperti ini, jangan lupa untuk klik tombol subscribe di bawah dan nyalakan lonceng notifikasinya. Oke, sekian video kali ini. Sampai ketemu di video berikutnya. Dan seperti biasa, salam profit konsisten.